Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa mampu mengawali hari ini dengan berbuat amal kebaikan, yaitu menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Babur raja'ati. Babur raja'ati utawi iki iku bab nerangaken rujuk. Ana Imran bin Husainin, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila anir rajuli, annahu saat temene Imran iku su'ila den takoni sapa Imran anir rajuli saking wong lanang yutalliqu kang nalak sapa rajul thumma yuraji'u nuli merujuk sapa rajul wala yushhidu lan ora nekseni ing rujuk. Faqala nuli dawuh sapa Imran, ashhid neksenono sapa sira ala talaqiha ing atase nolake imro'ah wa ala raj'atiha lan ing atase rujuke imro'ah.
Rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahih. Wa akhrajahu al-Baihaqi bilafzi anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu suila tentakoni sapa Imran amman saking wong raja'a kang rujuk sapa man imra'atahu ing bojo wadone man walam yusyhid lan ora nakseni ing rujuk faqala nuli dawuh sapa Imran ibnu Husain fi ghairi sunnatin ing dalam sakliyane sunnah fal yusyhid mongko becik nyekseni al-ana ing dalam waktu saiki wa zada Tabarani fi riwayatin wa yastaghfirillah dan maca istighfar sapa wong Allah ing Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sak temene Ibnu Umar lamma talaqa tatkalane nalak sapa Ibnu Umar imra'atahu ing bojo wadone Ibnu Umar qala dawuh sapa nabiyyu kanjeng Nabi li Umar marang Umar murhu perintah sapa sira ing Ibnu Umar falyuraji'ha mongko becik merujuk sapa Ibnu Umar ing imra'atahu muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang masalah rujuk. Rujuk itu artinya mengembalikan istri pada pernikahan, mengembalikan istri yang sudah diceraikan pada pernikahannya. Itu yang disebut dengan rujuk. Ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan tolak rajai, yaitu tolak 1 atau tolak 2, maka diperbolehkan bagi suami untuk mengembalikan istri tersebut, istri yang sudah diceraikan, berarti mantan istrinya, yang masih dalam masa iddah dalam pernikahannya kembali. Artinya menjadikannya kembali menjadi istri dia. Tetapi ketentuannya tadi apa? Perempuan itu ditolak dengan tolak rajai, tolak 1 atau tolak 2. Karena kalau sudah tolak bain, yaitu tolak 3, maka suami sudah tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya. Yang pertama. Yang kedua, rujuk itu dilakukan di masa iddah. Ketika istrinya dalam tolak rajai dan di masa iddah. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, iddahnya tergantung pada keadaan si perempuan tersebut. Kalau dia masih perempuan yang subur, masih haid, berarti 3 kali suci. Kalau dia misalnya hamil sampai melahirkan. Nah, kalau dia sudah tua, sudah menopause, maka 4 bulan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang masalah iddah. Di masa itulah masa dibolehkan bagi suami untuk merujuknya. Karena jika sudah lewat dari masa iddah, meskipun tolaknya 1 atau 2, maka sudah nggak ada rujuk lagi. Nah, kalau dia ingin kembali, suami ingin kembali pada perempuan itu, maka atau ingin mengembalikan perempuan itu pada pernikahannya, maka dengan cara menikah kembali dengan akad yang baru, dengan wali dan dengan saksi dan dengan sirah yang baru, dengan akad pernikahan yang baru. Tetapi bisa dilakukan secara langsung. Berbeda dengan apabila tolaknya itu tolak bain, tolak 3. Nah, kalau sudah habis masa dia pertama nggak bisa rujuk, nggak ada kesempatan, dia tidak memiliki hak atau tidak memiliki hak untuk rujuk suaminya, mantan suaminya itu. Kemudian apabila ingin menikahinya, maka harus setelah 5 tahapan yang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Harus sudah habis masa iddah dari suami pertama, harus sudah menikah dengan suami yang kedua, kemudian harus sudah dijima oleh suami yang kedua,
harus sudah diceraikan oleh suami yang kedua, harus sudah habis dari iddah suami yang kedua, baru boleh menikah kembali. Hadirin rahimakumullah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, rujuk itu harus dengan menggunakan lafadz. Nah, dia ada sighahnya, ada ucapannya. Sebagaimana dalam pernikahan itu ada sighahnya, ada ijab qabul kalau dalam akad nikah, wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku bernama Fulanah misalnya. Kemudian suaminya atau laki-laki itu menjawab saya terima. Itu ada ijab qabul, ada ucapan yang diucapkan ketika pernikahan. Demikian juga dalam rujuk itu ada ucapan yang harus diucapkan untuk mengembalikan atau untuk merujuk istrinya kembali. Misalnya dengan mengatakan rojak tuki, dia mengatakan rojak tuki ila nikahi, saya kembalikan kamu pada pernikahanku. Atau kalau enggak di hadapannya dia mengatakan rojak tuha atau rojak tu zaujati, misalnya aku kembalikan istriku ila nikahi pada pernikahanku. Atau kalau istrinya misalnya lebih dari satu, disebut namanya roja'atu zaujati fulanah ila nikahi, dengan menggunakan lafaz seperti itu dalam rujuk. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak harus dengan ucapan. Tidak harus dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan juga bisa. Misalnya suaminya setelah diceraikan istrinya itu, kemudian suami mencium istrinya atau menyentuh istrinya dengan niat untuk merujuknya, maka berarti istrinya statusnya sudah kembali menjadi istri dia. Karena dengan dia misalnya dia memeluknya atau mencium keningnya misalnya, dengan niat di dalam hati suami merujuk istrinya itu, maka dia telah sah rujuknya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i harus pakai lafadz, harus pakai ucapan, cara untuk merujuk istri. Dan ketika istri dalam status sebagai mutallaqah raj'iyah, artinya diceraikan 1-2, untuk rujuk tidak disyaratkan harus perempuan tersebut ridho. Harus misalnya kamu setuju, tidak harus ada persetujuan dari istri, mantan istri itu. Tidak harus ditanya, kamu mau nggak saya rujuk? Kamu setuju nggak kalau saya rujuk kembali? Nggak harus seperti itu, langsung saja dirujuk oleh suaminya tanpa ridho dan tanpa persetujuan istri, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena masih menjadi hak dari mantan suami untuk merujuknya. Itu masih hak dari suami karena dia masih dalam masa iddah tolak raj'i. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam rujuk ini apakah disyaratkan untuk adanya saksi? Ini yang dijelaskan di dalam hadis ini. Bahwa Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian dia merujuknya kembali tanpa ada saksi. Kemudian Imran ibn Husain, salah satu sahabat Nabi, itu mengatakan asyhid, artinya memerintahkan agar ada saksi atas perceraiannya dan juga rujuknya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada khilaf juga di antara para ulama, menunjukkan sehingga sebagian ulama berdasarkan hadis ini, ada yang mengatakan adanya saksi dalam rujuk itu hukumnya wajib.
Ada sebagian ulama, dan ini adalah mayoritas ulama, mengatakan adanya saksi itu hukumnya sunnah. Jadi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim mengatakan bahwa adanya saksi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau tidak ada saksi, misalnya suami diam-diam saja kemudian langsung mengatakan merujuk istrinya kembali tanpa ada orang yang menyaksikannya, itu itu sah menurut sebagian besar ulama, karena adanya saksi itu hukumnya sunnah. Menurut siapa? Mayoritas para ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i yang jadid, itu juga sunnah. Adanya saksi itu sunnah. Demikian juga mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hanya sebagian kecil para ulama yang berdasarkan hadis ini kemudian mereka mewajibkan adanya saksi dalam hal rujuk ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini fi ghairi sunnah. Fi ghairi sunnah artinya dia tidak melakukan yang sunnah, yang sesuai dengan ajaran Nabi. Dia tidak mengajarkan yang lebih sempurna. Berarti yang lebih sempurna, yang sesuai dengan sunnah, itu dia mendatangkan saksi ketika merujuknya. Sebagaimana dalam akad pernikahan ada saksi, ketika dia sudah menceraikan istrinya dan mengembalikannya, merujuknya kembali, maka semestinya ada saksi yang menyaksikan rujuknya tersebut. Nah, ini maksud min ghairi sunnah, tetapi bukan berarti tidak sah rujuknya, atau bukan berarti dia berdosa jika tidak ada saksi menurut jumhur atau mayoritas ulama. Karena di sini menyalahi sesuatu yang lebih sempurna, bukan berarti dia melakukan dosa, tidak. Kemudian wa yastaghfirillah, hendaknya dia beristighfar kepada Allah. Beristighfar di sini bukan juga menunjukkan bahwa dia telah berdosa. Ketika seseorang, di sini kan konteksnya apa? Ada seseorang menceraikan istrinya, kemudian dia merujuknya tanpa saksi. Oleh Imran ibn Husain diperintahkan untuk mendatangkan saksi. Kemudian disuruh untuk beristighfar. Nah, tadi kita katakan bahwa mayoritas para ulama mengatakan mendatangkan saksi dalam merujuk itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena sunnah berarti kalau seseorang itu menceraikan seseorang merujuk istrinya yang sudah diceraikan di masa iddah tanpa saksi, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dan rujuknya juga sah. Nah, kenapa dia beristighfar? Istighfar di sini tidak selalu untuk menghapus dosa, karena istighfar itu ada dua macam. Ada al-istighfar itu limahwidz dzunub, untuk menghapuskan dosa, yaitu istighfar yang itu untuk taubat. Ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dia mengatakan astaghfirullah dengan lisannya, dan dalam hatinya dia menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan, maka itu ucapan astaghfirullah dalam rangka untuk menghapuskan dosa. Istighfar untuk menghapuskan dosa. Tetapi terkadang istighfar itu adalah limahwi al-athar al-qabihah, yaitu untuk menghapuskan asar atau bekas-bekas keburukan, sesuatu yang buruk yang itu bukan berupa dosa. Seperti apabila kita mensolati jenazah anak kecil. Anak kecil itu kan nggak punya dosa.
ketika anak kecil belum balik meninggal dunia, dia nggak memiliki dosa, kita wajib mensolatinya jenazah juga, ya kan? Kita tetap wajib mensolatinya, meskipun dia itu tidak memiliki dosa. Misalkan dia sudah lahir dalam kondisi hidup, maka kita wajib mensolatinya, meskipun masih umur 1 hari, meskipun masih umur setengah hari, kita wajib untuk mensolatinya, sholat jenazah. Dalam sholat jenazah itu ada doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu. Itu padahal anak itu nggak punya dosa. Kenapa didoakan Allahumma ghafir lahu? Para ulama mengatakan ini namanya limah istighfar untuk limahwi al-athar al-qabihah. Jadi untuk menghapuskan asar yang buruk, bukan untuk menghapuskan dosa. Karena istighfar memang seperti itu. Tidak selalu untuk menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat disebutkan beliau beristighfar dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Padahal Nabi maksum, beliau tidak pernah melakukan dosa. Tapi kenapa Nabi istighfarnya sampai 70 kali, sampai 100 kali dalam sehari? Bukan untuk menghapuskan dosa, bukan untuk menghapuskan dosa, tetapi istighfar itu terkadang untuk limahwi al-athar al-qabihah. Nah, di sini juga demikian. Ketika seseorang itu merujuk istrinya tanpa saksi, dia tidak melakukan dosa. Karena menurut mayoritas ulama, tidak wajib untuk adanya saksi dalam rujuk. Tetapi dia adalah sunnah. Yang lebih sempurna itu ada saksi. Nah, kalau dia tidak mendatangkan saksi, dia tidak berdosa. Karena hanya melanggar sesuatu yang lebih sempurna. Nah, dia disuruh untuk istighfar, itu adalah istighfar bukan untuk limahwi dzunub, untuk menghapuskan dosa, tetapi limahwi al-athar al-qabihah. Nah, yaitu akibat dari buruk atau akibat yang buruk atau asar yang buruk, itu yang ingin dihapuskan dengan istighfar tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibni Umar, yang ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya dalam babut tolak. Bahwa Ibnu Umar ketika beliau menceraikan istrinya, Nabi berkata kepada Sayyidina Umar ayahnya. Nah, masih ingat cerita Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya dengan tolak 3. Bukan, menceraikan istrinya dengan tolak bid'ai, ya, tolak bid'ai. Gimana kemarin itu? Di waktu haid, ya, istrinya ketika masih haid diceraikan. Dan tolak seperti itu namanya tolak bid'ai. Saya ulangi lagi, bahwa Abdullah ibnu Umar dalam kisah hadis yang sebelumnya, beliau menceraikan istrinya dengan tolak bid'ai. Yaitu beliau menceraikan istrinya ketika istrinya itu sedang haid. Kemudian diadukan itu oleh ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyiduna Umar agar beliau memerintahkan kepada putranya Ibnu Umar untuk merujuk istrinya itu. Itu yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah, karena dia telah melakukan perbuatan yang haram, tolak bid'ai, menceraikan istri di waktu haid. Nah,
Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan bahwa rujuk itu ada. Gitu. Ini hanya dalil yang menunjukkan bahwa rujuk itu ada. Sebagaimana hadis yang pertama itu juga menunjukkan bahwa rujuk itu ada di dalam Islam, ketentuan rujuk tersebut. Nah, selama rujuk itu dilakukan di masa iddah seorang perempuan yang mutallaqah raj'iyah. Nah, itu ada. Itu saja yang ingin ditunjukkan oleh hadis ini. Karena secara makna yang lainnya sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya dalam babut tolak. Hadirin rahimakumullah. Babul ila'i wal zihari wal kafarah. Babul ila'i utawi iki iku bab nerangaken ila. Wal zihari lan zihar wal kafarati lan kafarah. Nah, kafarah ila dan zihar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawa sapa Aisyah ala ngelakoni ila sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi saking pira-pira wadone Kanjeng Nabi. Wa harrama lan nyegah sapa nyegah jima sapa Kanjeng Nabi. Faja'ala nuli ndadeaken sapa Kanjeng Nabi al harama ingkang haram maksudnya di sini kang den cegah den jima halalan ingkang halal wa ja'ala lan ndadeaken al yamina sapa Kanjeng Nabi al yamina ing yamin kafaratan ing kafarah. Rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqatun. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini dijelaskan 3 hal. Hadis-hadis yang menjelaskan 3 hal. Yang pertama tentang ila, yang kedua tentang zihar, dan yang ketiga tentang kafarah ila dan kafarah zihar. Ila itu apa? Ila itu apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya lebih dari 4 bulan. Itu namanya ila. Jadi ila apa? Apabila seorang suami bersumpah, wallahi, dia mengatakan begitu, bersumpah untuk tidak menjima istrinya lebih dari 4 bulan. Nah, suaminya mengatakan misalnya, wallahi saya tidak akan menjima kamu, istrinya, selama lebih dari 4 bulan. Ini namanya ila. Dan ila ini hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Tapi kalau seorang suami tidak menjima istrinya, itu tidak dosa. Jadi ini yang menjadi dosa, menjadi haram yang disebut ila itu apa? Sumpah. Dia bersumpah, dia mengatakan wallahi, dia mengatakan seperti itu. Tapi kalau tanpa ada sumpah, misalnya seorang suami istri, dia melakukan akad pernikahan, kemudian dia menjimaknya 1 kali. Setelah itu suaminya nggak mau lagi menjimaknya sampai seterusnya. Dia nggak mau, tapi dia nggak bersumpah. Dia tidak bersumpah. Pokoknya dia nggak maulah mencegah dirinya untuk melakukan itu. Tidak mau mencegah dirinya untuk menjimak istrinya yang tersebut. Nah, itu istrinya itu. Ini apa? Tidak berdosa, laki-laki itu tidak berdosa. Meskipun istrinya minta, misalnya suaminya nggak mau, itu tetap suaminya nggak berdosa. Beda kalau kebalikannya. Kalau kebalikannya, suaminya yang minta, istrinya nggak mau, istrinya berdosa. Wajib bagi istrinya untuk mengikuti suaminya. Begitu ketentuannya dalam hukum Islam. Kalau suaminya minta, kok istrinya nggak mau, dia berdosa. Bahkan kemarin disebutkan apa? Akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi.
Nah, jika suaminya itu tidak ridho. Tapi kebalikannya, kalau istrinya minta, suaminya nggak mau, itu suaminya nggak berdosa. Nah, suaminya tidak berdosa. Kalau misalnya dia bahkan dia nggak mau melakukannya terhadap istrinya, suaminya tersebut tidak berdosa. Ini dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam. Nah, yang berdosa itu bagaimana? Apabila seorang suami dia melakukan ila dengan bersumpah. Ini yang jadi masalah apabila suami bersumpah. Seperti yang tadi kita contohkan, dia mengatakan, wallahi, saya tidak akan menjimak kamu lebih dari 4 bulan. Ini yang hukumnya haram, yang disebut dengan ila. Kalau zihar, itu apabila suami mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Seperti itu. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya, ana la ujami uki. Nah, ini makna dari zihar. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Wal kafarah, nah, kafarah dari keduanya itu ada. Ila itu ada kafarahnya. Kemudian zihar itu juga ada kafarahnya. Yang nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis yang akan kita baca berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat hadis yang pertama. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ala Rasulullah min nisaihi. Nah, di sini perlu diperhatikan. Tadi kita katakan ila itu sebagai perkara yang haram. Sementara Nabi nggak pernah melakukan perkara yang haram. Nabi tidak pernah melakukan, Nabi itu maksum. Semua para Nabi itu maksum dari kekufuran, maksum dari dosa-dosa besar, maksum dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Semua para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, di sini kok dikatakan ala Rasulullah min nisaihi, para ulama menjelaskan yang dimaksud ala Rasulillah, di sini beliau melakukan ilah itu hanya 1 bulan, bukan lebih dari 4 bulan. Kalau 1 bulan itu hukumnya tidak haram, nah, tidak termasuk ilah yang diharamkan. Jadi ala Rasulullah min nisaihi syahron. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengilah sebagian istrinya selama 1 bulan. Ini penting, nah, penting untuk dicatat, karena kalau enggak dibaca zahir hadisnya nanti bisa menisbatkan sifat melakukan maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita mengetahui Rasulullah tidak pernah berbuat maksiat. Jadi beliau pernah melakukan ilah selama 1 bulan, artinya 1 bulan saja. Nah, dan yang haram itu apabila lebih dari 4 bulan. 4 bulan atau lebih, itu yang diharamkan, ilah yang diharamkan. Wa harrama di situ artinya bukan mengharamkan yang halal, yang apabila seseorang itu melakukannya, maka dia berhak untuk mendapatkan azab. Bukan seperti itu. Harrama. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Bahwa kata haram dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Yang pertama haram dengan pengertian apabila seseorang melakukannya, maka dia akan berdosa, berhak mendapatkan azab. Seperti misalnya syurbul khamri haram, minum khamr itu haram. Artinya apa? Kalau seseorang meminum khamr, maka dia berhak mendapatkan azab nanti di akhirat. Sebagai salah satu dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syara'. Tetapi terkadang kata haram itu juga bisa berarti apa kemarin? Mana'ah. Mana'a itu mencegah,
mencegah diri dari melakukan, kita sebutkan dalam ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, artinya apa? Lima tamna'u ma ahallallah dan semacamnya. Jadi haram itu memiliki makna itu, dan harama di sini juga begitu. Harama di sini bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi maknanya adalah mencegah diri dari menggauli atau menjima istrinya. Tetapi kemudian Nabi melakukannya, artinya Nabi kemudian setelah sebelumnya mencegah dirinya dari menggauli istrinya, kemudian beliau melakukannya. Nah, di sini wajah alal yamina kafarah. Dan karena di situ telah bersumpah, ada halif, ada sumpah, maka kalau dia melakukannya berarti melanggar sumpah dan dia harus melakukan kafarah yamin. Kafarah yamin. Jadi kalau seseorang melakukan ila, apa tadi? Dia bersumpah untuk tidak menjima istrinya lebih dari 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, maka qadhi itu nanti memerintahkan, qadhi, hakim, itu memerintahkan kepada laki-laki itu untuk menceraikan istrinya. Dia memerintahkan qadhi, mengatakan ceraikan istri kamu. Dan suami kemudian menceraikan istrinya tersebut. Dia pertama jatuh pada dosa besar, dan kemudian dia diperintahkan qadhi menceraikannya, artinya qadhi memerintahkan kepada suami tersebut untuk menceraikan istrinya yang sudah diila. Apabila dia belum sampai 4 bulan kemudian dia menjima istrinya, berarti dia melanggar sumpahnya. Berarti dia telah melanggar sumpahnya. Bukankah tadi dia dalam ilah mengatakan wallahi, maka dia telah melanggar sumpahnya, yamin. Dan di sini dia wajib untuk membayar kafarah yamin. Nah, kafarah yaminnya apa? Kafarah yaminnya yang pertama memilih antara 3 hal. Kemudian baru jika tidak mampu salah satu dari 3 hal ini, baru kemudian yang keempat. 3 hal ini apa? Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, memberikan makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin itu 1 mud makanan pokok daerah. Jadi memberikan makan 10 orang miskin, masing-masing orang miskin itu 1 mud. Yang ketiga, memberikan pakaian 10 orang miskin. Nah, masing-masing ya 1 pakaian. Ini pilihan, 3 ini pilihan. Mana yang dia pilih dari 3 hal ini? Tidak secara harus berurut, misalnya kalau nggak mampu memerdekakan budak maka memberi makan, kalau nggak mampu memberikan makan maka memberi pakaian, bukan. Nah, tetapi dia boleh memilih antara 3 hal ini. Langsung, saya memilih yang ketiga, saya memilih yang kedua, saya memilih yang pertama. Misalnya, silahkan. Nah, jika 3-tiganya itu tidak mampu, dia nggak ada yang dia pilih. Nah, nggak ada yang dia pilih karena nggak mampu dia untuk melaksanakannya, maka pindah baru di sini, pindah yang keempat, yaitu apa? Berpuasa. Dia kemudian puasa. Insya Allah nanti akan ada ini ketentuannya di dalam penjelasan hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan baca hadis yang kedua. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala
idza madat arba'atu ashhur. Nah ini tadi ya. Qala wasdawu sapa Ibnu Umar idza madat tatkalane wis lewat apa arba'atu ashhur papat pira-pira wulan wuqifa wuqifaten ten apa den jumenengaken sapa al-muli wong kang lakoni ila hatta yutalliqa sehingga nalak sapa al-muli wala yaqau lan ora tumipa alaihi ing atase muli apa at-talaqu talaq hatta yutalliqa sehingga nalak sapa muli akhrajahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apabila sudah lewat 4 bulan, sudah lewat 4 bulan dari mulai ila, dari mulai dia bersumpah tadi, mulai dia bersumpah kok lewat 4 bulan dan dia tidak melanggar sumpahnya, dia tidak menggauli istrinya, tidak menjima istrinya sampai 4 bulan. Maka di sini dia wuqifa al-muli. Wuqifa al-muli itu artinya orang yang melakukan ila itu didatangkan pada qadhi atau hakim untuk ditanya, apa yang dia mau, apa yang dia mau dengan apa yang dia lakukan itu. Nah, jika dia dan qadhi kemudian memerintahkan kepada siapa? Orang yang melakukan ila itu untuk menceraikan istrinya. Dan dikatakan tidak jatuh tolaknya sampai dia menceraikannya. Berarti di sini yang menceraikan tetap suaminya, bukan qadhi atau hakim. Karena dalam sebagian kondisi seorang hakim itu bisa menceraikan istri seseorang dalam sebagian kondisi. Jadi bukan suaminya yang menceraikan, tetapi hakim yang memutuskan tolaknya, yang memutuskan bahwa kedua pasangan itu telah bercerai. Itu hakim dalam sebagian kondisi. Tetapi dalam kasus ila itu tetap suaminya. Hakim hanya mengatakan kepada muli, kepada orang yang melakukan ila, tolik zaujataka misalnya. Dia mengatakan ceraikan istrimu. Kemudian si muli itu mengatakan anti tolik, atau dia mengatakan tolak tuki kepada istrinya. Nah, seperti itu, maka kemudian terjatuhlah tolak. Ini prosedurnya ya, prosedur yang dilakukan ketika seseorang mengila istrinya. Wa an Sulaiman bin Yasarin radhiyallahu anhu qala adraktu nemoni sapa ingsun. Qala wasdawa sapa Sulaiman bin Yasar. Ini semuanya hadisnya apa? Mauquf ya. Yang dua ini, yang 9 hadis yang tadi kita baca itu perkataan Ibnu Umar, sekarang perkataan Sulaiman bin Yasar. Mauquf itu artinya perkataan dari sahabat. Seperti hadis yang tadi itu dari Imran ibnu Husain, itu juga perkataan beliau, sehingga dikatakan mauquf. Adraktu wasdawu sapa Sulaiman bin Yasar adraktu nemoni sapa ingsun bid'ata asyara ing 13 sapane rajulan wong lanange. Bid'ah itu antara 3 sampai 7, sebagian mengatakan begitu. Min ashabi Rasulillah, saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kullahum sekabehane bid'ata asyara yaqifuna al-muli. Yaqifuna jumeneng sapa kulluhum al-muli. Wong kang ila, rawahu asy-Syafi'i. Maksudnya seperti yang hadis yang sebelumnya, yaitu qadhi
itu mendatangkan dia untuk ditanya apa yang dia kehendaki dengan sumpahnya tersebut, dan kemudian memerintahkan kepada dia untuk menceraikan istrinya. Nah, karena dia telah melakukan ila tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, karena kalau seseorang itu sudah melakukan ila, ini kan pertama ya kasihan juga kepada istrinya, karena ini sumpah. Kaitannya dengan sumpah dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan wallahi. Dan itu lebih dari 4 bulan. Dia sumpahnya lebih dari 4 bulan. Jelas itu nanti akan menyakiti hati daripada istrinya tersebut. Berbeda kalau seseorang tidak melakukan ila, kalau dia tidak bersumpah, meskipun suami misalnya tidak menggauli istrinya, tetapi dia nggak bersumpah untuk tidak menggaulinya. Nah, artinya kan bisa berubah pikiran kapan saja dia. Tetapi kalau sudah bersumpah kan ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika seseorang itu melanggar sumpahnya. Nah, karena itulah maka ini adalah sesuatu hal yang diharamkan bagi seorang suami. Ila ini sesuatu yang diharamkan bagi seorang suami. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita pahami secara benar. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.